Selamat berjumpa kembali dalam kuliah analisis desain sistem. Kali ini kita akan membahas tentang analisis dan perancangan berorientasi objek atau OOAD atau OOP. Ini silabusnya. Sedangkan metodologinya secara sistematis ini untuk mengerjakan analisis dan desain menggunakan metode ini lebih mudah nanti untuk tim pengembangan untuk merencanakan sistem yang berkelanjutan itu nanti lebih mudahnya menggunakan berorientasi objek. Ini juga untuk menghilangkan perbedaan notasi untuk hal yang sama, yang mungkin nanti hal yang sama itu di skip jadi mungkin hanya satu saja bisa dipakai untuk bersama. Itu lebih ke penggunaan atribut ataupun variabel di sebuah form atau kelas yang disebutnya entity kelas. Itu hanya cukup satu kelas itu bisa dipakai untuk banyak subkelasnya gitu ya. Jadi saling berkaitan objek dan atributnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Konsep dasarnya ini untuk strategi pengembangan perangkat lunak yang berisikan objek dan objek itu fungsi ataupun atribut ya. Nanti di dalamnya terdapat itu berbeda dengan yang secara konvensional atau struktural kemarin. Jadi intinya objek itu perumpamaan kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya manusia itu memiliki objek mata, hidung, nama dan sebagainya. Nanti objeknya itu dibuat dalam sebuah data. Ini karena objek itu nanti digunakan oleh banyak kelas-kelas yang lain. Kapan dan di mana kita menggunakan OOP itu jika perangkat yang kita bangun itu nantinya cukup kompleks ya, misalkan kayak Sintik ataupun sistem informasi keuangan dan lain-lain. Ini diperkirakan masa ke depan itu akan lebih kompleks, jadi ada pengembangannya. Jadi ini dipilihnya berbasis objek ya. Itu. Ini perbandingannya. Kalau pendekatan terstruktural itu prosedur dan fungsi itu secara hierarki ya. Proses yang terkecil. Sedangkan di objek itu berdasarkan objek yang ada di sistem. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek ini nanti kita akan mengenal adanya kelas adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. Contohnya objek mahasiswa, nanti juga ada objek keuangan dan sebagainya. Itu di cover dalam satu kelas. Kelas isinya nanti berarti sejumlah atribut atau variabel itu nanti digunakan untuk perlakuan objeknya itu nanti apa berdasarkan atribut inputan ya. Atribut inputan di dalam objeknya nanti objek itu membutuhkan atribut inputan untuk bisa diolah, mau diapakan atribut tersebut itu di dalam objek. Nah, contohnya
nama kelasnya apa, atributnya itu item yang menegaskan kelas. Atribut itu variabel. Nah, metode itu ya prosedur ataupun fungsi nanti isinya. Jadi atribut nanti diperlakukan bagaimana di dalam kelas tersebut. Nah, ini atribut tadi ya sudah kita singgung merupakan variabel. Metode atau operation merupakan layanan atau perlakuannya nanti bagaimana. Itu berisi prosedur ataupun fungsi. Nah, ini contoh kelasnya bernama mahasiswa, atributnya diantaranya NIM, nama, jurusan, dan kelas. Ini perlakuannya mengecek nilai, prosesnya ya, atau prosedur atau fungsinya mengecek nilai, ngedit mahasiswa, data mahasiswa, dan lain-lain. Nah, ini nanti kelas mahasiswa ini atributnya itu bisa dipakai untuk kelas yang lain. Nah, ini contohnya dipakai untuk keuangan. Jadi NIM dan nama, NIM, jurusan, dan kelas itu tidak perlu dicantumkan lagi ke kelas keuangan karena bisa dipakai nanti ya. Jadi contohnya tadi untuk menghilangkan notasi yang sudah ada. Jadi keuangan cukup menggunakan memanggil atribut punyanya kelas mahasiswa, nanti dipakai untuk ngecek UKT atau SPP atau SPP bulanan ataupun SPP praktikum. Jadi ada korelasi atau relasi. Jadi ini kelas mahasiswa dan ini kelas keuangan. Jadi akan menghemat codingnya atau prosesnya nantinya. Ini contohnya penerapannya di dalam coding. Misalkan ada nama kelas, ada atribut ataupun variabel, get nama itu untuk memanggil fungsi dari nama itu sendiri apa. Nah, ini bisa juga ini nanti dipakai oleh si kelas lain ya. Ini kelas member misalkan. Demikian juga untuk set nama itu memberikan nilai ya, perbedaannya. Jadi kalau get itu menggunakan nilainya, kalau set itu mengisi nilainya. Ini sudah kita bahas tadi. Ada konsep dasarnya. Ini misalkan tadi ya, mahasiswa itu sebagai super kelas di kelas induk atau super kelasnya. Ada parent kelasnya mahasiswa di perguruan tinggi, ada mahasiswa di jurusan TI itu sebagai kelasnya. Ini ilustrasinya saja. Objeknya jadi di sini memanggil mahasiswa tersebut jurusan TI, NIM-nya sekian kayak gitu. Nah, ini bisa memanggil objek ataupun variabel yang ada di kelas induknya kayak gitu. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini contohnya di sini ada yang sudah saya bahas tadi. Jadi ada superclass dan subclass itu ya, kayak di contohnya yang di kelas mahasiswa dan kelas keuangan kayak tadi. Nah, di dalam objek pemrograman berorientasi objek itu mengenal 3 karakteristik yang utama, yaitu
enkapsulasi, inheritan, dan polimorfin. Inheritan ini yang sering dipakai. Inheritan ini merupakan pewarisan. Contohnya pewarisan data dan atribut yang dari kelas induk atau superkelas ke anaknya. Ya. Contoh tadi di slide mahasiswa tadi ya, mahasiswa memiliki atribut NIM, nama. Nah, itu bisa dipakai oleh kelas keuangan. Jadi di keuangan tidak perlu lagi membuat atribut ataupun objek yang sama, tapi hanya menggunakan kelas punyanya kelas induk. Nah, kelas induknya misalkan mahasiswa seperti tadi. Demikian contoh pewarisan. Sehingga kenapa kok dikatakan objeknya seperti di kehidupan nyata, ya seperti tadi, induk itu bisa mewariskan karakter yang ada, yang dipunyai induk itu diwariskan ke anaknya. Contohnya seperti itu. Contohnya ya tadi mahasiswa sebagai induknya, lalu anaknya misalkan pembayaran ataupun mungkin yang lain, contohnya absensi dan yang lain gitu ya. Jadi NIM dan namanya tetap menggunakan atribut punyanya induk. Nah, seperti itu contohnya inheritan. Ya. Nah, ini contohnya animal, ada ini objeknya kucing, anjing. Itu contoh dari mammal ini ya. Ini makhluk hidup. Maaf, ini contoh makhluk hidup. Kalau ini bisa juga dikelompokkan sebenarnya ini animal. Kalau ini makhluk hidup. Contoh makhluk hidup misalkan mempunyai atribut nama ataupun ID-nya ya. Yang paling gampang ya seperti tadi yang mahasiswa tadi. Nah, ini sudah dibahas tadi. Enkapsulasi pengkapsulan yaitu memungkinkan menyembunyikan kompleksitas dari luar dan hanya membuka operasi-operasi yang diperlukan saja terhadap objek lain. Nah, ini nanti silahkan cari contohnya pengkapsulan itu apa, yaitu intinya menghidden dari operasi-operasi objek yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi hanya objek tertentu saja yang dibagi kayak gitu. Jadi ada pembatasan. Karakteristik lain yaitu polimorfin. Nah, ini contoh adalah menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Nah, ini nanti silakan cari contohnya apa sebagai latihan tugas ya. Jadi tugasnya nanti mencari contoh karakteristik dari metodologi berorientasi objek. Yang saya contohkan tadi sudah pewarisan. Itu untuk materi hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya.